Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan saat ini berjudul Motivasi Terbesar Hidup Kristen dan Pelayanan. Apakah yang dimaksud motivasi itu? Apakah motivasi terbesar hidup orang-orang Kristen dan pelayanan mereka kepada Tuhan? Apakah motivasi terbaik, termulia dalam hidup baru orang-orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah disucikan, dan yang sudah dijamin keselamatannya oleh Tuhan Yesus? Marilah kita akan menyelidiki lebih dalam motivasi yang terbaik, terbesar yang harus kita miliki agar kita dapat menjalani hidup baru di dalam Kristus dan pelayanan dengan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi ialah dorongan atau pendorong yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi itu pendorong. Jadi pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi bukan tujuan. Motivasi adalah pendorong. Tujuan adalah yang dicapai. Nah, di sini dibedakan antara motivasi dan tujuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mendorong di dalam hidup seseorang, bisa benar, bisa salah, dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu. Ini perlu kita mengerti. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mempunyai motivasi yang terbesar dan yang terbaik di dalam kita menjalani hidup Kristen kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa pendorong kita bekerja? Misalnya, uangkah? Sehingga kita tujuannya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Atau uang tujuannya kita adalah hanya untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan kita? Nah, jadi pendorongnya adalah uang. Atau mungkin pendorongnya adalah kebutuhan kita. Maka tujuannya kita bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan dan keinginan kita. Pendorongnya bisa kebutuhan, bisa keinginan, bisa uang, dan macam-macam. Nah, bagaimana hidup kita di dunia ini? Apa pendorong yang terbesar dan terbaik di dalam kehidupan kita? Dalam kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Nah, ini pendorongnya. Tujuannya berbeda. Tujuan adalah yang dicapai, sementara motivasi adalah yang mendorong, sehingga menggerakkan seseorang itu mencapai tujuan. Nah, dari definisi ini sangat jelas berbeda antara motivasi dan tujuan. Motivasi hidup dan pelayanan kita ialah kasih Yesus yang menyelamatkan. Diambil dari Roma 5 ayat 8 dan 9. Tentu saudara banyak ayat yang berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan itu. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Namun kita akan mendasarinya memakai Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di sini ditegaskan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Nah, ini menjadi motivasi kita. Allah menyatakan sendiri kasih-Nya kepada kita dengan cara menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kita dibenarkannya dan kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah yang menjadi motivasi kita, pendorong kita untuk hidup baru di dalam Kristus. Untuk hidup baru, hidup Kristen, mentaati Allah dan melayani Dia. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dulu menyelamatkan kita, membenarkan kita. Karena kasih keselamatan inilah yang mendorong, yang menjadi motivasi terbesar kita untuk kita mengasihi Dia, untuk kita mentaati Dia, untuk kita melayani Dia di dalam hidup kita ini. Nah, ini yang menjadi pendorong. Jadi motivasinya adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Allah didorong oleh kasih-Nya menyelamatkan kita. Kita didorong oleh kasih Allah yang menyelamatkan itu untuk kita hidup baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup di dalam seturut firman-Nya, hidup mengikuti keteladanan Yesus itu. Itulah motivasi kita di dalam hidup Kristen kita, hidup baru kita di dalam Kristus. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih yang menyelamatkan itu. Kasih Allah yang berupa berkat-berkat jasmania jauh lebih kecil. Itu juga besar, tetapi dibanding dengan kasih yang menyelamatkan, yang membenarkan dan menjamin surga itu jauh lebih besar kasih yang menyelamatkan itu. Nah, itulah yang menjadi motivasi kita. Untuk kita mengasihi Allah, untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita hidup baru, untuk kita melayani Dia. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan? Karena Allah sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita, maka kita mengasihi Dia dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak ada pendorong motivasi yang terbesar kecuali kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Karena Kristus sudah menyelamatkan saya, maka saya hidup baru di dalam kebenaran firman-Nya, hidup baru meneladani dan mentaati Kristus, hidup baru mengikuti pimpinan Roh Kudus sesuai dengan sabdanya, hidup baru, hidup di dalam sukacita menjalankan setiap pelayanan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang menyelamatkan daripada Yesus Kristus inilah yang menjadi motivasi, pendorong terbesar kita mentaati Dia, kita melayani Dia. Tanpa kasih itu, jikalau kita tanpa kasih itu kita tidak dapat melakukan secara maksimal dengan penuh sukacita dalam mentaati Dia dan melayani Dia. Karena itulah penting kesadaran, pengertian akan kasih yang menyelamatkan itu menjadi dasar, menjadi motivasi terbaik, tertinggi, termulia, terbesar, dan terindah di dalam kehidupan kita untuk kita melayani dan mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus yang menyelamatkan itu sendiri adalah kasih yang paling besar. Karena tidak ada yang lebih besar daripada keselamatan kekal yang Dia berikan. Kasih yang paling agung. Keagungannya bagaimana, begitu agung kasihnya ini Dia membenarkan kita, menyucikan kita. Kasih yang paling mahal karena dibayar dengan darah Kristus sendiri. Bukan darah manusia biasa, tetapi darah Kristus. Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Ada dua natur hakikat, ada dua sifat, natur atau kodrat. 100% Allah dan 100% manusia menjadi satu di dalam pribadi Tuhan Yesus itu. Dan itu begitu mahal, begitu berharga. Karena pengorbanannya darah dan untuk menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi berharga. Kasih yang menyelamatkan itu begitu luar biasa. Tidak luar biasa bagaimana? Spektakuler. Tidak spektakuler bagaimana? Karena manusia tidak dapat mengerjakan itu. Hanya Allah. Hanya Kristus yang 100%
ilahi dan 100% insani dapat mengerjakan kasih yang menyelamatkan itu melalui kematiannya di kayu salib. Kasih yang paling membahagiakan karena kita mendapatkan pembenaran dan jaminan keselamatan di surganya yang kekal. Di surganya yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih ini adalah kasih yang paling cerdas karena Allah sendiri yang merencanakan cara ini. Allah sendiri yang menggenapi cara ini sebab manusia tidak bisa menggenapinya. Hanya Allah yang bisa merencanakan dan menggenapi. Itulah cara yang terbaik supaya kita selamat. Harus ada Kristus yang dikorbankan. Yesus yang harus menanggung hukuman dosa di kayu salib itu. Yesus yang harus mati supaya kita hidup. Yesus harus memikul dosa kita supaya kita tidak memikul dosa. Yesus yang dihukum supaya kita bebas. Itulah cara yang cerdas, cara yang terbaik. Dan kasih Yesus yang menyelamatkan itu adalah yang paling menjamin keselamatan itu sendiri. Tidak ada cara lain yang lebih menjamin kecuali pengorbanan Kristus yang menanggung hukuman dosa manusia itu. Kristus telah membayar lunas hutang dosa, yaitu kematian, dengan kematiannya. Yaitu nyawa, hutang dosa itu harus dibayar dengan nyawa, dengan nyawanya. Hutang dosa itu dibayar dengan kehidupannya, supaya kita hidup. Dengan nyawanya, supaya kita dapat hidup baru, nyawa yang baru. Dengan kematiannya, supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Dia. Firman Tuhan yang lain di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi awal daripada kasih kita kepada Allah itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak mungkin ketika kita berdosa otomatis kita tidak bisa mengasihi Allah. Ketika kita melanggar firman-Nya itu artinya kita tidak mengasihi Dia. Ketika Adam tidak mentaati Allah berarti Adam tidak mengasihi Allah. Nah, karena itulah Allah lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan Kristus di kayu salib bagi pendamaian dosa-dosa kita. Dan kasih Kristus yang menyelamatkan itulah yang menjadi dasar, menjadi motivasi, menjadi pendorong, menjadi trigger penggerak di dalam setiap kehidupan baru kita di dalam Dia dan setiap pelayanan kita kepadanya. Jadi pelayanan kita kepada Dia juga didorong, digerakkan oleh kasih kita kepada Allah. Atau kasih Allah yang menggerakkan kita melayani Dia. Kita tidak bisa mengasihi Allah sebelum Allah mengasihi kita lebih dulu. Nah, kasih Allah yang menyelamatkan itulah yang menjadi penggerak, menjadi dorongan, menjadi motivasi untuk kita mengasihi Dia balik. Jadi kasih kita kepada Dia adalah respon daripada kasih Allah kepada kita yang lebih dulu itu. Sehingga kasih Allah yang menyelamatkan kepada kita itu menjadi motivasi terbesar, terbaik, tertinggi, termulia untuk kita mengasihi Allah. Untuk kita melayani Allah. Untuk kita hidup baru sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kasih Yesus yang terbesar menyelamatkan itu motivasi hidup dan pelayanan kita. Kasih Yesus yang menyelamatkan itu jadi pendorong kita mengasihi dan mentaati Allah. Kasih Yesus yang menyelamatkan itu jadi pendorong untuk mengasihi sesama. Kasih Yesus yang menyelamatkan itu sebagai pendorong untuk hidup dalam kekudusan. Kasih Yesus yang menyelamatkan itu sebagai pendorong kita melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kasih itu penting? Apakah kita tidak bisa melayani tanpa mengasihi Allah? Oh, tentu bisa. Sebagai rutinitas, sebagai ritual di dalam kehidupan kita, kebiasaan kita tanpa disertai kasih, tentu bisa. Tanpa mengasihi, apakah kita bisa melaksanakan rencana Allah? Bisa juga.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan ingin supaya kita mengasihi dengan kasih ilahi, supaya kita dapat mengerjakan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yunus memberikan contoh kepada kita. Yunus itu pada pengutusan yang kedua, dia itu sudah berhasil mengerjakan rencana Allah, yaitu untuk berkhotbah di kota Niniwe, dan penduduk kota Niniwe meresponinya dengan bertobat. 120.000 orang jiwa di sana meresponi khotbah Yunus yang dengan terpaksa itu, tidak dengan kasih itu, dengan bertobat. Dan Tuhan tidak menghukum penduduk kota Niniwe. Tetapi Tuhan masih melihatnya ada yang kurang di dalam kehidupan Yunus. Dan Tuhan masih mengajar Yunus bagaimana melayani dengan benar. Mungkin Yunus bisa berkata, Tuhan, kan sudah saya khotbah, berangkat dan berkhotbah di kota Niniwe, memperingatkan mereka. Betul. Dan bukankah mereka meresponi khotbah saya, peringatan saya, dan akhirnya mereka berpuasa dan bertobat kepada Engkau? Benar. Bukankah sudah selesai rencana dan kehendak Tuhan untuk tidak menghukum kota Niniwe? Ya, tetapi Tuhan masih punya urusan dengan Yunus. Dan Tuhan ingin supaya Yunus melayani dengan kasih. Yunus salah sebab melayani tanpa motivasi kasih. Dia berkhotbah dengan terpaksa daripada dihukum Tuhan. Dia berkhotbah dengan tidak mengasihi mereka seperti Allah mengasihi mereka. Itulah sebabnya, meski dia dapat menggenapkan rencana Allah, dapat menggenapkan tujuan Allah waktu itu, tetapi Allah masih menegur, menasihati dan mengajar Yunus. Motivasi kasih Allah tidak ada di dalam diri Yunus. Lalu Allah berfirman kepada Yunus, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yunus pasal yang keempat, di sana ayat yang ke-10, Tuhan bertanya kepada Yunus. Sebab pada waktu itu Yunus berada di luar kota Niniwe. Tuhan mempermainkan Yunus, mengajar Yunus menumbuhkan pohon jara, semalam tumbuh, sehari kering. Dan Yunus marah karena pohon jara itu. Karena itulah Tuhan berfirman kepada Yunus, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Lalu Tuhan melanjutkan firman-Nya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, di sini Tuhan masih menyalahkan Yunus, karena Yunus lebih mencintai pohon jara daripada mencintai penduduk manusia Niniwe yang tersesat itu. Tuhan ingin Yunus mencintai Niniwe seperti Allah mencintai mereka. Nah, disinilah motivasi kasih itu penting. Kasih ilahi seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan umat percaya. Kehidupan orang Kristen di dalam melayani penginjilan, misi. Dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Karena Tuhan menyayangi mereka, Tuhan mengasihi mereka. Harusnya kasih Allah inilah yang ada di dalam hidup kita, yang mendorong kita untuk mengerjakan setiap pelayanan dan untuk menjalani hidup baru kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah teguran Tuhan kepada Yunus. Walaupun
sudah melaksanakan perintah Tuhan, tapi melaksanakannya tanpa kasih tetap salah di mata Tuhan. Tuhan menasihati Yunus karena Yunus tidak mengasihi. Tidak dengan kasih ilahi dia mengerjakan pelayanan itu. Bisa saja kita mengerjakan pelayanan tanpa kasih ilahi. Pelayanan kita didorong oleh uang, oleh kebutuhan kita, sehingga kita melayani ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jangan heran loh, ada kecenderungan, ada godaan bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Mungkin juga penginjil-penginjil. Maunya melayani sedikit, berkhotbah sedikit, mengajar sedikit, memberitakan Injil sedikit. Tetapi ingin dapat uang banyak, berkat banyak. Hati-hati masalah motivasi, saudara. Hati-hati kita melayani. Motivasi kita apa? Apakah kasih kepada Allah atau mungkin aktualisasi diri kita sendiri? Tujuannya supaya saya dipuji orang, supaya orang tahu bahwa saya bisa. Nah, kalau motivasinya adalah diri sendiri, ya salah. Pasti nanti bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk diriku, supaya orang melihat aku, supaya orang melihat pelayananku, melihat kemampuanku. Aku bisa, aku mampu, aku bisa melayani dan lain sebagainya. Tapi Tuhan jauh melihat hatinya, motivasinya apa orang ini. Apakah betul-betul mengasihi Allah lalu diwujudkan dengan mengasihi sesama? Apakah betul-betul karena kasih keselamatan Allah itu yang menjadi pendorong dia melayani? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus masih salah di hadapan Tuhan. Meskipun pelayanannya sukses, tetapi motivasinya yang salah. Dorongan yang menggerakkan dia bukanlah kasih ilahi, tetapi dorongan takut dihukum dan lain sebagainya. Yunus mengasihi pohon jarak dibanding jiwa-jiwa. Allah mengampuni dosa Yunus ketika Yunus tidak taat pada perintah pertama. Tetapi Yunus tidak mau Niniwe diampuni oleh Allah dan mendapatkan keselamatan. Nah, ini kan beda. Akhirnya sikapnya berbeda Yunus, karena motivasinya salah. Allah mengasihi Yunus, Allah juga mengasihi Niniwe. Sama. Allah mengampuni dosa-dosa Yunus, Allah juga mengampuni dosa-dosa Niniwe. Nah, disitulah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dapat saja melayani tanpa kasih Allah. Kita melayani hanya untuk mengejar pohon jarak dalam tanda petik. Ya, bisa saja aktualisasi diri, supaya untuk aku dikenal, supaya aku dipuji orang dan lain sebagainya. Bisa diri sendiri, bisa prestasi, bisa uang, bisa kekayaan, kedudukan, kepuasan, keinginan, ambisi dan lain sebagainya. Melayani tanpa kasih ilahi itu salah di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai, bukan orang lain. Tuhan yang terpenting menilai kehidupan kita. Apakah betul-betul kita melayani dengan kasih-Nya, didorong oleh kasih-Nya yang menyelamatkan itu. Motivasi kasih Allah dalam melayani sangat penting. Tuhan bukan hanya melihat hasilnya, terlebih juga motivasi kasih Allah dalam pelayanan kita. Teladanilah Yesus yang melayani manusia didorong oleh kasih Allah. Motivasi kasih Allah yang membuat kita berkenan kepadanya. Kasih Yesus sebagai pendorong melayani Tuhan dan sesama. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus penuh belas kasihan kepada manusia-manusia yang tersesat, yang lelah dan terlantar. Karena dorongan belas kasihan, kasih ilahi itulah Yesus melayani mereka, mengajar firman dengan banyak, menginjil dengan banyak, menolong manusia yang membutuhkan dengan banyak, dengan maksimal, dengan sempurna. Yesus mengerjakan itu dengan sempurna semua pelayanannya karena didorong oleh kasih-Nya.
Yesus rela mati di kayu salib mengerjakan penebusan itu dengan sempurna karena kasih-Nya kepada kita. Demikianlah hendaknya kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus, mengasihi sesama, melayani, didorong oleh kasih Allah itu, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Setelah Yesus bangkit, Petrus dan murid-murid kembali menjala ikan di sebuah danau. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka dan bertanya kepada Petrus 3 kali pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 pertanyaan yang sama. Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau. Dengan sedih Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau. Karena pertanyaan itu 3 kali seolah-olah merefleksikan penyangkalan Petrus 3 kali. Kenapa Yesus bertanyanya, apakah engkau mengasihi aku? Bukan langsung kerjakan pelayanan, kerjakan penggembalaan domba-domba. Tidak, pertanyaan Yesus yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus yang utama adalah, apakah engkau mengasihi aku? Jikalau kita tidak mengasihi Yesus, maka kita tidak bisa melayani dengan maksimal. Kita tidak bisa melayani dengan penuh sukacita. Seharusnya kasih Kristus yang menyelamatkan itu mendorong kita untuk mengasihi Dia lebih daripada semuanya. Setelah menjawab pertanyaan Yesus itu, Yesus melanjutkan memberikan perintah kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, setelah Petrus menyatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, lalu Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi penting sekali kasih menjadi motivasi, menjadi pendorong untuk kita di dalam hidup baru kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang umat Allah, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita murid-murid Kristus, dan dalam pelayanan kita. Mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kita makanya wajib mengasihi Dia di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita. Sehingga hidup baru dalam kebenaran, hidup baru dalam ketaatan, hidup baru sesuai firman, hidup baru sesuai pimpinan Roh Kudus, pelayanan-pelayanan kita itu tidak menjadi berat, melainkan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Kita bisa melayani dengan maksimal kalau kasih Kristus yang menyelamatkan itu menjadi motivasi penggerak kita untuk kita mengerjakan semuanya itu. Karena kita selalu didorong, digerakkan, dimotivasi oleh kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah namanya C.T. Studd. C.T. Studd ini misionaris. Dia misionaris ke India, ke Cina, dan Kongo. Didorong oleh kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Dia mengabdikan dirinya sebagai misionaris di India, di Cina, dan di Afrika, yaitu khususnya negara Kongo. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, C.T. Studd, orang Inggris yang hidup tahun 1860 sampai 1931. 1860 sampai 1931. Karena didorong oleh kasih Kristus, dia menghabiskan hidupnya untuk memberitakan Injil kepada manusia-manusia yang tersesat yang ada di India, di Cina, dan di Kongo. Bukan hanya itu saja. Dia juga menyumbang dana misi 25.000 pound sterling atau sekitar 490 juta pada tahun itu. Awal tahun 1900-an. 5.000 untuk penginjilan di El Moody, 5.000 pound sterling untuk panti asuhan Josh Muller,
15.000 untuk pelayanan-pelayanan lainnya, dan tambah beberapa ribu pound sterling lagi untuk pelayanan Tuhan. Dia mendapat warisan itu dari orang tuanya yang kaya, namun warisannya itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk hidup bermewah-mewah, bermegah-megah, bukan untuk memuaskan ambisi dan keinginannya, tapi dia serahkan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena dia digerakkan, didorong oleh kasih Allah yang menyelamatkan itu, kasih Kristus itu, sehingga dia mengasihi pekerjaan Tuhan. Bukan saja dia mengerjakan, tapi dia juga menyumbangkan pekerjaan, menyumbangkan uangnya untuk pekerjaan Tuhan itu. Jujur, kalau kita mau melihat ada di sana pendeta-pendeta yang sedikit menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, tetapi mereka malah ingin mendapatkan banyak uang dari yang mereka sebut pelayanan. Jadi pelayanan mereka didorong oleh ambisi keinginan mereka sendiri, dimotivasikan oleh ambisi, kemauan, cinta uang mereka sendiri, sehingga tujuannya itu untuk memperkaya diri, mendapatkan berkat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa pelayanannya sedikit saja. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan. Ini berbanding terbalik daripada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Rasul Paulus, yang dimana Paulus itu membuat tenda, menjual tenda, lalu uangnya dipakai untuk pelayanan misi penginjilan sampai 3 kali itu, sampai ke Eropa itu 3 kali. Juga di mereka pendeta-pendeta itu berbanding terbalik dengan C.T. Studd ini, di mana dia malah menyumbangkan lebih daripada 500 juta zaman itu, awal abad 19, akhir abad 18 dan awal abad 19. Itu uang yang sangat banyak. 500 juta pun sampai sekarang juga banyak. Kita bisa beli mobil yang bagus dengan uang 500 juta sekarang. Kita juga bisa bangun rumah dengan uang segitu, rumah yang cukup bagus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa D.L. Moody mau menyerahkan warisannya itu untuk pekerjaan Tuhan? Karena dia cinta Tuhan, karena dia didorong oleh kasih Allah yang menyelamatkan itu. Makanya dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Bukan saja tenaganya, doanya, pengajarannya, tapi juga dia persembahkan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita hidup baru kita di dalam Kristus didorong oleh kasih Allah yang menyelamatkan itu? Ataukah didorong oleh yang lain? Kalau didorong oleh yang lain, marilah kita bertobat, kita kembali. Biarlah kasih Kristus yang menyelamatkan itu menjadi motivasi kita, menjadi dasar kasih kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi pelayanan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh kasih kepada Dia yang telah dulu mengasihi kita. Nah, C.T. Studd itu mendirikan sending badan misi WEC yang terkenal, Worldwide Evangelism for Christ, penginjilan seluruh dunia untuk Kristus. Nah, di Indonesia disebut SWI, Sending WEC Indonesia. Moto daripada C.T. Studd ini juga menjadi moto badan misi yang dia dirikan, yaitu WEC. Jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk saya lakukan bagi Dia. Jadi, kalau Kristus adalah Tuhan dan telah mati bagi saya, menyerahkan nyawanya, jiwanya, kehidupannya untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk saya lakukan bagi Dia. Tidak ada yang terlalu besar kita lakukan untuk Dia. Apa yang terlalu besar dapat kita lakukan dibanding dengan kasih Kristus yang mengorbankan nyawanya itu? Tidak ada. Apakah
persembahan untuk pekerjaan Tuhan 500 juta yang diberikan CT Stat itu lebih besar? Tidak pernah. Apakah pelayanan kita seumur hidup itu lebih besar daripada kasih Kristus? Tidak pernah. Jadi memang tidak ada di dunia ini. Kalau kita nyumbang 1 triliun untuk penginjilan, untuk gereja, untuk badan misi seluruh dunia, kita 100 triliun, 1 juta triliun, apakah itu lebih besar daripada kasih Kristus yang menyelamatkan itu? Tidak pernah, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kasih Kristus itu adalah kasih yang terbesar, tertinggi, termulia, teragung. Dan itulah yang menjadi dasar, menjadi motivasi di dalam kehidupan kita untuk hidup baru di dalam Dia dan melayani Dia. Dengan memahami dan menjadikan kasih Kristus yang menyelamatkan itu sebagai motivasi hidup baru kita, maka kita dapat hidup dan melayani Dia dengan penuh sukacita dan maksimal. Itulah motivasi yang terbesar dan termulia di hadapan Allah. Amin. Silakan saudara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita.